Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam. di sini saya Maria Citia dari kelompok 2 dan teman-teman saya Ayah Sanadila Putri, Fadilah Nur Fatiwi, Natasha Sitian Termawi, Fadil Nur Asmi dan Utari Cahya mau ngejelasin tentang program pencegahan penyakit akibat kerja di pabrik semen. Kalau itu boleh dijelasin siapa yang dijelasin? Iya, jadi kita mau ngejelasin tentang program pencegahan penyakit akibat kerja di pabrik semen. Yang pertama itu ada program pelayanan kesehatan kerja. Itu bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja dan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja. Yang pertama kita ada program preventif yang meliputi pemeriksaan kesehatan pekerja, monitoring atau evaluasi tempat kerja, menyediakan APD dan pemeliharaan alat oleh pekerja, dan mengadakan medical check-up secara rutin. Lalu ada program promotif yang meliputi menerapkan standar K3 pada pekerja, memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja, menerapkan 5R, dan mengadakan safety meeting. Lalu ada program kuratif, yaitu upaya pencegahan terhadap penyakit yang telah bersarang dalam tubuh agar tidak kambuh lagi. Lalu program yang terakhir, ada program rehabilitatif, yaitu upaya pengembalian hidup yang normal yang seperti semula. Terus ada lagi pemeriksaan yang kedua itu ada pemeriksaan kesehatan awal. Itu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja untuk semua karyawan agar mengetahui penyakit yang diderita dan menjadi pertimbangan pihak perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada pemeriksaan kesehatan berkala. Itu setiap bulan diadakan medical check-up oleh dokter seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, sama pemeriksaan khusus. Yang keempat, ada juga pemeriksaan khusus dan konsultasi kesehatan rutin. Itu kalau di pabrik semen, para pekerja sering terpapar oleh debu atau partikel semen, maka harus diadakan pemeriksaan pada paru-paru ronsen dengan cara ronsen. Yang kelima, ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan dan ketenangan kerja kepada tenaga kerja dan keluarganya, yaitu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan, dan jaminan hari tua. Terus yang kedua ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus diberikan segera kepada korban kecelakaan dan penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan. Yang keenam, ada penyelenggaraan gizi kerja. Penyelenggaraan gizi kerja ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyain? Dari program ada yang misalnya program Ada yang mau ditanya nggak? kerja, apa kira-kira ada yang mau nambahin? Oke, baik. Nama saya Alia Rasali. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi dari tiap program kerja penyakit akibat kerjanya? Bisa diulang kali ya, sorry.
Alia Rosali, boleh tolong diulang pertanyaannya? Baik, jadi bagaimana strategi dari tiap-tiap program kerja yang kalian buat? Oke, makasih Alia. Ada yang mau ditanyain lagi? Saya Ramadanti Solomingtias ingin bertanya. Iya, Tias. Eh, Jika pemeriksaan kesehatan itu kan pasti ada pekerja yang lalai, yang nggak mau ngelakuin pemeriksaan kan. Nah, apakah bakal ada sanksi bagi pekerja tersebut? Oke, terima kasih Tias untuk pertanyaannya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, Ailsa mau jawab pertanyaan dari Alia Rosali. Ya, Alia tadi nanya yang strategi pelaksanaannya ya. Iya, Jadi strategi pelaksanaannya itu dilakukan seminar setidaknya sekali setahun mengenai penyakit akibat kerja di perusahaan dan melakukan safety meeting yang biasanya dilaksanakan ketika akan memulai suatu pekerjaan yang spesifik dipimpin oleh pengawas pekerja dan HSE. Gimana? Udah cukup jelas, Alia Rosali? oke jelas. Terima kasih Alia Rosali. Saya mau menjawab pertanyaan dari Tias tadi. Kalau misalnya ada pekerja yang lalai terus nggak mau diperiksa, itu bagaimana? Jadi yang pemberi pekerja ini kan punya hak dan kewajiban. Pekerja juga punya hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya orang itu nggak mau diperiksa kesehatannya, itu pemberi pekerja bisa aja mecat dia karena karena itu kan termasuk dari tanggung jawab si pemberi pekerja gitu. Oke, Cukup jelas makasih. untuk Udah, Tias? udah. Oke, Makasih. terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau nambahin untuk kelompok kita, untuk strategi ke depannya harus seperti apa? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lanjut. Siapa? Iya, sekarang kelompoknya Tias yang presentasi. Dijadiin satu ini ya. Iya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 industri pengelasan akan menjelaskan program kerja penyakit akibat kerja dalam industri pengelasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ani Ratnawati. Program penyakit akibat kerja dalam industri pengelasan, permasalahannya di sini ada pekerja yang kurang memahami dampak penyakit akibat kerja di lingkungan kerjanya. Programnya ada kita membuat untuk pentingnya mengetahui dampak PAK bagi pekerja. Strategi pelaksanaannya dilaksanakan seminar setidaknya sekali setahun mengenai penyakit akibat kerja dan tujuannya memberikan penyuluhan tentang dampak PAK bagi pekerja. Indikatornya dilaksanakan pada 1 tahun sekali. Intuisi penanggung jawabnya ada safety department dan sumber pembiayaannya dari anggaran manajemen pusat. Selanjutnya akan dijelaskan Anisha Fatinur. Untuk yang kedua, kami ada program pemeriksa kesehatan pekerja secara berkala. Strategi pelaksanaannya dilakukan selama 1 tahun sekali terhadap pekerja. Tujuannya untuk mengurangi risiko kerugian perusahaan industri pengelasan yang disebabkan oleh penyakit akibat kerja maupun tindakan yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Intuisi penanggung jawabnya ada safety department, sumber pembiayaannya ada dari anggaran manajemen pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Rosali. Baik, selanjutnya itu adalah program pembuatan surat izin kerja dan izin kerja berbahaya. Dengan tujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan pada pekerjaan berbahaya atau beresiko tinggi dengan cara melakukan pengawasan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Johanna Stefani. Selanjutnya itu melakukan program safety talk. Strategi pelaksanaannya, setiap orang atau karyawan mengikuti safety talk sebanyak 1 kali dalam pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mengingatkan para pekerja di tempat pekerja tersebut tentang potensi pajanan yang ada sehingga dapat meminimalisir risiko penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Tias. Selanjutnya yaitu sertifikasi peralatan. Programnya yaitu serangkaian kegiatan untuk memastikan kelayakan peralatan berdasarkan syarat dan standar yang ditentukan. Tujuannya yaitu diharapkannya dapat dijamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, proses produksi, dan terhindarnya kecelakaan serta pencemaran lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ani. Untuk implementasi perusahaan terhadap PAK yang kurang, ada alat pelindung diri, itu merupakan upaya perlindungan terakhir yang digunakan untuk melindungi seluruh karyawan.
Tujuannya diharapkan dengan adanya APD akan mengurangi resiko dan dampak kecelakaan. Intuisi penanggung jawabnya adalah Safety Departemen dan sumber anggarannya dari anggaran manajemen pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha Fatinur. Yang terakhir, program kita ada evaluasi bulanan. Strategi pelaksanaannya yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Safety Departemen bersama dengan top manajemen di akhir bulan, yang bertujuan untuk mengetahui apa yang kekurangan dari kebijakan yang telah diterapkan selama 1 bulan. Penanggung jawabnya ada Safety Departemen dan top manajemen. Sumber pembiayaannya ada dari anggaran manajemen pusat. Oke, baik, teman-teman, ada yang dari yang dari kelas A, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah terdengar suara saya? Dengar kok. Ya. Ya, kan di sini ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, untuk pemeriksaan kesehatannya itu sendiri kan butuh biaya yang besar ya. Apa ada cara lain untuk untuk menggantikan pemeriksaan kesehatan itu dengan cara lain? Ya, terima kasih. Baiklah, kepada kelas A, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, biasanya kan di industri pengelasan itu banyak karyawan yang kadang lalai sama APD. Upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk memberitahu kepada karyawan yang tidak menggunakan APD secara lengkap? Oke, baik, saya tampung dulu ya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin nanya lagi, boleh? Boleh. Ya kan di sini kan karyawan yang melakukan tindakan baik atau yang mematuhi peraturan, adakah reward tertentu untuk karyawan tersebut? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pertama oleh Fadilah Nurul Pratiwi, akan dijawab oleh Ani Ratnawati. Saya mau coba jawab pertanyaan dari Fadila tentang pemeriksaan ya. Karena kan pemeriksaan ini dilakukannya 1 tahun sekali ya. Dan anggarannya dari sumber manajemen pusat. Untuk pemeriksaan lainnya mungkin kayaknya nggak ada ya. Mungkin caranya yang lain itu bisa dengan cara apa ya? Kita harus mengingatkan kembali karyawannya untuk menaati menggunakan APD dan segala macam. Tadi pertanyaan apa lagi ya? Lupa, maaf. Kalau misalnya pemeriksaan kan karena anggarannya besar, mungkin ketika
melaksanakan pemeriksaan itu nggak semua karyawan langsung pemeriksaan ya, maksudnya kayak silih berganti gitu. Misalnya hari ini 3 karyawan dulu, besoknya baru 3 karyawan yang lagi gitu mungkin. Terima kasih. Oke, baik kepada Fadila Nurul Pratiwi, apakah bisa diterima jawabannya? Kan itu rutin ya, kalau diselang-selingin itu gimana jadwalnya? Kalau misalnya diselang-seling, misalnya gini kayak ada hari libur nasional mungkin bisa digunakan untuk menggantikan pemeriksaannya tersebut. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada Fadila Nurul Pratiwi. Pertanyaan kedua bisa dimohon untuk nunggu dulu ya, karena kami lagi diskusi sebentar. Terima kasih. Iya. Baik, jadi yang nomor 2 dari pertanyaan Sabrina Nurul Pratiwi akan dijawab oleh Johanna Stefani. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah upaya yang dilakukan untuk memberitahu bagi karyawan yang tidak mau menggunakan APD. Tadi di salah satu program kerjanya ada safety talk. Jadi di mana sebelum nanti adanya memulai pekerjaan, kita akan melakukan seperti penyuluhan pemberitahuan kepada karyawan bagaimana akibat atau resiko yang terjadi kalau tidak menggunakan APD. Jadi yang dilakukan yang pertama adalah safety talk. Tapi kalau misalkan nanti dia tidak memakai di dalam bekerja dia tidak memakai APD dengan baik, yang pasti dilakukan adalah pertama menegur dulu, memberikan peringatan 1 sampai nanti kena peringatan terakhirnya. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Johanna. Ya, sama-sama. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan lagi dari Fadilah Nurul Pratiwi, yaitu reward bagi pekerja yang mematuhi aturan. Akan dijawab oleh Ramadanti Sharoning Tias. Kemungkinan untuk reward itu sendiri bakal dikasih untuk karyawan yang mengikuti peraturan perusahaan dengan baik. Biasanya tergantung sama perusahaannya sendiri mau memberi reward berapa dan apa. Terus biasanya reward tersebut dikasih dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Baik, kepada Fadila Nurul Pratiwi, apakah bisa diterima? Ya,
Cukup. Oke, baik. Itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami, Industri Pengelasan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Sab.